Coba tunjukin saya. Ada berapa Ramses? Ada berapa Ramses rupanya? Tunjukkan dulu saya. Enggak usah tunjukkan, datamu mana mati, mana. Tunjukkan dulu yang nanti kita tunjukkan dulu datamu di mana dinyatakan Firaun mati di dalam kitabmu. Menseret. Mana datamu? Datamu mana? Jangan dulu tunjuk, minta data dulu akan mati. Harus timbang dong, diskusi harus timbang dong. Kau tidak bisa mengklaim. Tunjukkan datanya di mana dalam kitabmu dinyatakan Firaun mati. Beserak kok. Tunjukkan, baru kau bisa mengklaim. Kalau kau tidak bisa menunjukkan mati, itu diskusi satu arah namanya. Ya udah, makanya nggak usah bicara Ramses. Mana datanya? Di mana datanya dikatakan Firaun itu mati? Mati mana? Jadi saat penyeberangan itu, saat membelah laut. Oke, saat baik, berarti saat Nabi Musa itu menyelamatkan Bani Israel dan tentara Firaun mengejar, apakah Firaun ada di situ atau tidak? Ada di situ nggak? Apakah Firaun ada ikut mengejar nggak? Ada. Menseret. Ada? Enggak. Waktu Nabi Musa membelah laut, udah. Saat itu menyelamatkan Bani Israel. Waktu mereka dikejar oleh tentara Firaun, pasukan Firaun, apakah Firaun juga ikut mengejar? Kalau kau katakan Firaun nggak mati, itu ceritanya nggak habis lah, selesai. Longor juga kau nih. Pasti akan lari lah dia. Jadi matinya kenapa? Firaun matinya kenapa? Lu matinya kenapa Firaun? Ngarang aja. Kalau dia tidak mati saat itu, masih ada lagi ceritanya. Dijemputnya lagi, Nabi Musa menjemput lagi Bani Israel. Pasti diperintahkan lah, woi kejar lagi Bani Israel itu ke sana. Gila ya? Nggak aja. Kalau tidak mati dia saat itu, masih berdirilah Raja Firaun, masih dikejarnya Nabi Musa. Berbuat dia pasukan lagi untuk mengejar Nabi Musa Bani Israel, balas dendam. Ini enggak selesai. Enggak saja kau. Pasti akan ada ceritanya lagi. 2 kali lah berarti Nabi Musa membelah laut kalau gitu. Enggak aja kau nih. Benar. Apa lagi? Kau mata-mata kau longor kau. Jadi gini Blender ya. Kalau berdasarkan Keluaran 14 ayat 28 ya, dikatakan di situ tidak ada yang tersisa. Ada nggak Firaun disebutkan situ? Ya memang tidak disebutkan, tetapi tidak tersisa. Pasukan berkuda. Apakah pasukan berkuda di situ ada Firaun? Nggak ada bos, nggak ada. Tidak ada yang mati. Kemana dia? Sporing. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang menyusul orang Israel itu ke laut. Seluruh pasukan Firaun. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Seluruh pasukan Firaun. Apakah pasukan itu ada Firaun? Menseret. Secara letterlek tidak ada. Nah ada, berarti kemana Firaun sporing? Kemana dia? Esensinya bukan harus Firaun mati, tetapi cerita di situ bahwa ketika Musa membawa bangsanya keluar dari pengejaran Musa. Nah kalau kamu mengikuti tentang narasi Quran bahwa Firaun mati, itu urusan Quran, karena di dalam kitab terdahulu itu tidak ada tertulis. Kalau tidak dinyatakan Firaun itu mati, dia akan mendirikan lagi kerajaan. Enggak, dia berarti mendirikan kerajaan lagi. Udah berbeda lagi ceritanya. Dia akan memberikan kerajaan lagi kalau nggak mati. Gila kok, nggak aja. Kalau dia tidak mati, kalau Firaun tidak mati, dia akan mendirikan kerajaan lagi bos. Ngarang aja, dikejarnya lah Bani Israel. Apa? Pasti ada cerita lagi. Esensinya pasti ada cerita lagi. Esensinya apa? Mati. Makanya Bani Israel, Nabi Musa mengancam gini loh. Menyelamatkan orang Israel dari pengejaran Firaun. Iya. Nabi Musa menyelamatkan selain juga. Ya, Nabi Musa menyelamatkan dan juga menghancurkan kerajaan Firaun. Itu tujuannya. Nah sekarang masih kalau Firaun tidak mati, berarti akan ada lagi kerajaannya lagi. Ngarang aja kau nih. Nah kalau dia nggak mati, dibuatnya lagi kerajaan lagi, berarti ada cerita. 2 kali lah kalau kayak gitu Nabi Musa membelah laut, dijemputnya lagi. Nggak aja. Mana? Jadi Firaunnya kemana kalau nggak disebut? Kemana Firaunnya? Nggak mati? Nggak mati Firaunnya, kemana dia pergi? Sporing kemana dia coba? Sporing kemana dia? Mau tahu juga aku.
Oh, sporing kemana dia? Menseret. Kita yang namanya raja. Ya sporing kemana dia? Orang dihabiskan semua sama Tuhan, semua Firaun, kerajaan Firaun itu diratakan. Oke, semuanya coba. Diratakan. Coba nih ya, kau buka Mazmur 130 ayat 15. Coba kau baca di situ. Kenapa ke Mazmur? Aduh. Nah, kau baca. Kenapa ke Mazmur? Ia baca dulu. Dan mencampakkan Firaun dan dengan tentaranya ke laut Tibereu, bahwasannya untuk selama-lamanya kasihnya. Itu perhatikan itu. Apanya kecampakan kemana? Aduh. Mencampakkan Firaun dan tentaranya ke laut Tibereu. Kejadian-kejadian tentang Musa itu di Keluaran, kenapa di Mazmur? Woy. Iya, tetapi kan di situ tidak tertulis bahwa Firaun itu mati. Ya udah, berarti dia kemana mati? Bentar. Dalam Mazmur diceritakan bahwa Tuhan mencampakkan Firaun dan tentaranya di laut Tibereu. Dari mana dicampakkan? Ya baca. Laut Tibereu itu laut mana? Bukan di situ, bukan tempat Musa membelah laut. Laut Tibereu itu bukan Musa membelah laut, bukan itu lautnya. Bukan laut. Itu lautnya toko. Itu dekat Sipautar sana tuh lautnya toko. Ini memang Sipautar tuh lautnya, Sipautar toko. Itu lautnya Tibereu itu Sipautar sana, Sipautar Tapsel. Ya enggak aja. Udah beda lautnya itu. Bukan yang dibelah laut Nabi Musa itu. Ya beda lah. Oke, laut Tibereu kita cari ya, laut Tibereu ya. Ya, udah beda lautnya, dicampakkan berarti sporing dia kan? Jumpa Tuhan lagi dicampakkan dari laut itu. Berarti Firaun sporing dia. Nggak mati, bisa pula ke Mazmur. Berarti ketangkapnya di Mazmur dia, bukan di Keluaran. Oke, kita cari dulu laut Tibereu itu di mana. Ya. Oke. Laut Tibereu itu sungai. Disebut dengan Laut Merah, laut yang dilalui Musa dan bangsa Israel. Makanya kau jangan sok pintar. Ya, laut Tibereu itu sungai. Kau tuh terlalu pintar, makanya mendahului. Itu kenapa bisa dicampakkan? Kenapa lari ke Mazmur? Hah? Ya, kenapa lari ke Mazmur? Laut Tibereu itu bukan laut yang dilalui Musa. Kenapa lari di Mazmur itu tentang Musa dicampakkan? Mana ini? Kok bisa? Itu katanya mencontek kami. Aduh, mencontek kayak gitu bersera. Sorry lah bos, kayak gitu mencontek kayak gitu. Tak kemana-mana di Mazmur di Keluaran. Jadi tenggelam di laut Tibereu. Kalau bilang laut Tibereu itu laut di mana? Saya bilang kalau Mazmur itu bahwa laut itu tentang Daud. Mazmur itu tentang Daud Mazmur. Kenapa lari ke Musa? Jangan selalu mencela. Ketika bukan mencela begitu kau malu. Bukan di Keluaran. Itu kisah Musa kan di Keluaran kan. Kenapa lari ke Mazmur? Itu apa sebabnya di situ coba? Apa sebabnya di situ? Mazmur itu tentang Daud. Nah, Daud itu Mazmur itu ataupun Zabur itu kita umat Islam. Ya benar diceritakan itu. Kan pakai kalian contoh. Ya iyalah. Ya Zabur. Loh, mana legalitasnya Mazmur itu kitab kalian? Mana tunjukkan? Hah? Tunjukkan. Mazmur itu siapa yang ini kan? Siapa yang terima Mazmur? Kitab Mazmur. Oke, sekarang saya tanya kau, ya. Apakah Zabur Mazmur? Ya. Dari mana jalannya? Ya jadi, Mazmur itu apa coba? Siapa di situ? Tentang siapa? Nabi Daud kan? Bagaimana kau menyamakan Zabur dengan Mazmur? Ya kalian yang rubah-rubah. Oke, sekarang gini. Saya tunjukkan kitab Mazmur, kau tunjukkan saya kitab Zabur. Silakan. Hah? Kitab Zabur udah di Al-Quran dikumpulkan semua udah. Loh, iya. Buktinya ada di surah Al-Israel 55. Surah Al-Israel 55. Loh, kitab Mazmur itu. Loh, Tuhan tolong. Mana kitab Mazmur itu menyatakan kitab kalian? Tunjukkan. Kalau kitab Mazmur itu punya orang Kristen, mana? Kau tunjukkan kitab kitab Mazmur punya Kristen, mana? Istinya apa? Mana pernyataan kitab Mazmur orang Kristen, mana? Kalau Mazmur punya Kristen, mana? Mazmur adalah milikmu. Sekarang kau tunjukkan ayat-ayatnya coba. Apanya? Sekarang kitab Mazmur adalah milik Islam. Sekarang tunjukkan ayat-ayat kitab Mazmur itu, silakan. Ayat-ayat kitab Mazmur. Ini kan sudah dibahas kita tentang kitab. Enggak, tentang kitab kan sudah kita bahas. Bahwasanya kau kemarin mencret lagi kalau bahas kitab nih, mencret kau nanti bahas kitab. Hah? Ya, dengar ya. Di surah Al-Isra ayat 55 dikatakan di situ bahwasanya Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud. Itu dia. Udah. Kemudian di surah As-Sajadah ayat 23
walaqad ayayna Musal kitab fala takun fi miryatin min liqaulihi wa ja'alnahu hudal ibani Israil. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau ragu menerimanya, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Nah, Injil. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu Injil. Nah, sekarang mana Mazmur itu menyatakan punya Kristen? Mana? Yes. Isinya mana dulu, Bro? Isinya? Kau tanya isinya? Isinya nggak perlu lagi kami cari di mana isinya. Oke. Karena Allah sudah mengatakan. Sebentar, kenapa ada Islam yang lain yang menyimpan itu? Siapa menyimpan? Oke, besarkan saya. Saya bukakan datanya. Nih. Menyimpan apa? Kitab apa itu? Enggak ada menyimpan. Saya tidak tahu dia dapat dari mana ini. Ya, nggak ada lah, ngarang aja. Coba besarkan saya. Besar itu. Nih. Oke. Jadi teman-teman muslim, ya, saya tunjukin bahwa kalian itu sebenarnya terlalu banyak bermain kata-kata. Kalian mengatakan kitab kalian itu, kitab Taurat dan Zabur dan Injil itu sudah tidak ada. Namun ada satu aplikasi ini milik orang Arab ini ya. Ya rahman.org. Nah, perhatikan. Rahman. Ya rahman.org. Aduh, itu Wak Rahman, kampungnya di Spiongot. Iya. Oke, nih lihat nih. Mereka nih Quran, ini 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu. Quran, Injil, Zabur dan Injil. Nanti kita klik Injil isinya apa, Zabur isinya apa, Taurat isinya apa. Nah, kita lihat ya. Kalau Quran ini jelas ini ya, ini Quran ini jelas. Nah, Injil lihat ini. Matius, Markus, Lukas, Zabur. Nih. Ini kitab Mazmur yang kalian ambil nih. Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Mana legalitas Taurat itu punya umat Kristen? Mana? Tunjukkan datanya. Beserak kalian. Tunjukkan kepada kami data legalitas Taurat itu punya umat Kristen. Mana? Tunjukkan. Kita buka dulu Injil Matius ya. Sama enggak? Ini kita buka Injil Matius dulu nih. Mana legalitasnya? Makanya saya heran lihat kalian. Mana legalitasnya kalau Taurat itu punya umat Kristen? Mana? Tunjukkan. Apa? Tunjukkan legitimasi kalau Taurat itu adalah milik umat Kristen. Mana? Siapa bilang milik orang Kristen? Jadi bukan punya kalian? Ya, ngapain kau bahas, bos? Kalau bukan punya kau, ngapain pede kali kau bahas punya orang? Hah? Kalau bukan punya kau, ngapain dibahas punya orang? Ngarang aja kau nih. Aduh, pening aku nih. Ngapain kau urusin orang lain, woi? Ini Matius, inilah silsilah Isa al-Masih. Taurat aku tanya. Masih keturunan Daud, keturunan Ibrahim. Enggak, Isa al-Masih. Isa al-Masih kan pakai. Kalian dapatkan ini ayat-ayat. Enggak, aku tanya dulu. Sudah mencontek. Taurat itu punya siapa? Taurat itu punya siapa? Kan? Enggak, Taurat itu punya siapa? Mencontek kalian. Mana legitimasi Taurat itu milik umat Kristen? Mana? Kita lihat Zabur ya. Mana legitimasi Taurat itu milik umat Kristen? Mana? Kitab Zabur, Blender, kitab Zabur ini ternyata isinya Mazmur. Iya, suka hati lah. Nah, ini kitab Mazmur nih. Suka hatimu. Ini kitab Mazmur ini. Suka hatimu. Kalian bilang suka hati. Itu sudah tidak ada. Suka hati. Kami tolak itu. Loh, ini aplikasinya orang Arab ini. Bagaimana mungkin kami mau mencontek kitab kau yang ada isinya marilah memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama? Di mana? Bagaimana mungkin kami mau mencontek susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang? Di mana kami mau contek? Justru di dalam, sorry ya bos, contek kayak gitu ya, sorry. Justru di dalam kitab porno itu ada nama Nabi Muhammad. Mana? Oh, kita mana? Bagaimana di Kejadian 1932 anaknya meniduri ayah kandungnya sendiri? Cuman itu, gila kali ya. Islam mengatakan anaknya meniduri ayah kandungnya sendiri. Agung, apa? Dulu Blender. Kitab Kidung Agung adalah kitab porno. Padahal di kitab Kidung Agung 516 itu ada nama Muhammad di situ. Ya Muhammad mana itu? Itu Muhammad mana? Kami nggak akuin. Itu Muhammad anaknya Walias, anak Walias. Itu Muhammad anak Walias. Kalau nggak menipu, nggak akan lah. Kalau nggak menipu, nggak enak kalian rasanya. Memang betul lah.
Enggak, Jadi gini bro, bagaimana mungkin? Enggak kami akui. Enggak kami akui itu. Bagaimana cara ulamamu? Enggak kamu akui. Sebentar. Enggak kami akui. Ngapain dibahas? Bagaimana cara ulamamu? Tidak kami akui. Membuat isi Injil ini. Iya, tidak kami akui. Itu pekerjaan kalian pekerjaan Oten. Itu pekerjaan Oten. Tidak kami akui websitenya. Ini kita lihat Injil. Aku mewakili ya. Udah ngapain kok untuk kami nggak ngakuin kok? Gimana? Hah? Aduh. Dengar ya. Aku mewakili seluruh umat Islam di sini. Aku tidak mengakui website itu. Apanya kau? Ngapain kau bahas itu? Ini punya Islam. Ngapain kau bahas? Ngapain ditutup aja lah bos. Kalau kami nggak akuin, janganlah website nggak kami akui. Cumananya, ya kan? Punya kalau Islam. Kalau kami tidak mengakui, jangan kau tampilkan bos. Paham ya? Nih, kami nggak ngakuin. Saya tunjukkan bahasa aslinya ya. Kami tidak mengakuin. Udah, memang begitulah. Kristen harus menggunakan Islam supaya percaya. Kan begitu. Kami tidak mengakuin. Udah. Jadi Firaun kemana Firaun? Mana Firaun? Larinya kemana-mana. Mana Firaun? Firaun mana? Mana legitimasi? Enggak, Taurat itu bukan punya kalian aja pun gaya kali kalian. Taurat bukan punya kalian, gaya kali kalian. Padahal sudah sangat jelas bahwasanya Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya itu sudah dikatakan Allah, fawailul ladzina yaktubuna kitaba biaidihim summa yaquluna haja min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Oke. Terus dan kemudian di Ali Imran, sabar dulu. Wa inna minhum lafariqan yatuna alsinatahum bil kitab. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahuinya. Kitab mana itu? Kitabmu. Mereka mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Tuhan, ya. Yang di ayat Al-Quran ini di surah Al-Imran, mereka membaca sebuah kitab yang seolah-olah itu kitab datang dari Tuhan, padahal bukan dari Tuhan. Lukas 1 sampai dengan 4, bahwasanya pendeta Tipolius yang mulia, bahwasanya kitab ini ditulis hasil dari penelitian, kemudian ditulis dan dibukukan agar menjadi benar untuk kamu. Wah, gila kali ya. Hasil penelitian, penelitian dijelaskan surah Al-Imran. Bender, inilah Injil Matius yang dikatakan di dalam. Enggak. Kami enggak baca dulu, baca. Kami enggak percaya itu. Ngapain kau bawa? Cemana? Kami enggak percaya itu. Cemana? Ngapain kau paksa-paksa? Lo masalah. Kami enggak meyakini itu. Loh, kami enggak meyakini itu. Kitab terdahulu tidak ada. Tetapi sebagian ya memang iya. Sebagian Islam ngais-ngais gitu loh. Hei, itu Islam yang mana? Kami pedomannya kepada Al-Quran. Enggak ada. Sudah dijelaskan tadi, kan udah kujelaskan dalilnya. Mana? Enggak ada. Ya udah, suka hati. Enggak urus, pokoknya udah kujelaskan tadi dalilnya. Maka udah, masalah kitab-kitab terdahulu dan dikatakan di surah Yunus, wa ma kana hajal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsil kitab la raiba fi filmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Qur'an dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Membenarkan hanya sebatas huruf, bro. Injil, Taurat, Zabur. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apalagi tidak ada. Sama ya udah di Al-Qur'an semuanya. Oke, kita buktikan. Mana penggenapan hukum Taurat? Mana penggenapan hukum Taurat? Sama saja penggenapan. Ayo kita buktikan yuk. Kita buktikan kalau Al-Quran itu mengambil dari kitab sebelumnya dan menggenapi dari kitab sebelumnya. Membenarkan. Yuk, mana penggenapan hukum Taurat? Mana? Tunjukkan. Oke, saya tunjukkan isi kitab. Tunjukkan penggenapan hukum Taurat kalian. Mana? Tunjukkan. Mana? Tunjukkan isi kitab kami. Tunjukkan penggenapan hukum Taurat. Kita buktikan yuk. Mana yang digenapin? Apakah Al-Quran atau kitab kau penggenapannya? Ayo, tunjukkan. Ayo, mari. Oke, saya tunjukkan. Mari. Ali Imran 55. Ayo. Kok Ali Imran 55 di kitabmu lah, longor kali kau. Di mana dikatakan Yesus di Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat melainkan menggenapinya. Manakah penggenapan hukum Taurat? Sebentar. Mindset kok. Kalau bicara hukum Taurat mindset. Berbicara tentang penggenapan hukum Taurat, justru Al-Quran merubah hukum. Mana penggenapan hukum Taurat mana?
Kitabmu mana? Oke, jelas. Mana kitabmu mana? Banyak. Mana? Tunjukkan. Oke. Kita tunjukkan penggenapan hukum Taurat dalam ini ya. Arti menggenapin tahu kan? Di dalam kisah Yesus kita arti lihat. menggenapin tahu kan? Arti menggenapin tahu kan? Ya, nubuatan Apa? dan penggenapan ya. Apa arti menggenapin? Menggenapi itu artinya apa? Apa artinya lu? Sebutkan dulu arti menggenapi itu apa? Hah? Nah, sekarang arti menggenapi apa? Nanti, ya. Aduh, aku nanya arti menggenapi itu apa? Hah? Hei. Sebentar. Aduh, macet. Jangan kau tanya pertanyaan lapis pertanyaan. Dari aku dulu ya. Ketika Nabi Isa datang membawa Injil, di situ dia meneruskan kitab Taurat. Nah, ini paralel nih, Zabur, Taurat, Injil, oke? Dan di situ dikatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat melainkan menggenapinya. Hanya saja dia difitnah, tidak sampai visi dan misinya, tidak sampai karena difitnah. Karena para nabi itu usianya 40 untuk menjadi nabi, cuma Nabi Isa yang cuma 30. Kenapa? Karena dia dibunuh dan diselamatkan, makanya tidak tercapai misinya. Jadi penggenapan hukum Taurat itu ada di mana? Di Al-Quran. Di mana? Di surah Al-An'am ayat 151. Qul ta'atlu atlu ma haram rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan padamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Lanjut. Apa penggenapan daripada mencuri? Oke? Dikatakan jangan mencuri. Wasariku qasarikatu fakta aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Adapun orang laki-laki maupun perempuan dan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Itu penggenapan, ya. Ketika ada aturan jangan mencuri, ketika ada aturan jangan mencuri. Loh, bagaimana mungkin nanti kalau seandainya ada orang mencuri, apa yang dilakukan? Nggak ada ya, nggak ada. Kemudian apa lagi? Bagaimana dengan hormati kedua orang tuamu? Di surah Al-Isra ayat 23, wa qaddara rabbuka la ta'budu ilayyahum wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ini cara menghormatinya ya. Jangan perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu penggenapannya. Ketiga apa lagi? Dikatakan jangan berzina. Surah An-Nur ayat 2. Ajaniyatu wajanil fajidul kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatau. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum. Nah, sekarang aku minta penggenapan dari kau. Silakan. Oke. Kau berbicara sesuai ya, hukum sesuai tadi kayak aku ya, sesuai kayak aku ya. Sebentar. Ya. Kau ngerti nggak yang kau bicarakan tadi itu? Sesuai ya kayak aku tadi ya. Jadi kau mengatakan dalam kitab Taurat ada nubuatan dan digenapi di dalam Quran. Itu yang kau bacakan tadi kan? Penggenapan itu apa? Terpenuhi. Arti penggenapan dulu. Oke, enggak, arti penggenapan dulu biar dapat poinnya. Arti penggenapan apa? Dalam Quran, ya. Jadi kok terpenuhi dalam Quran? Apa yang terpenuhi dalam Quran? Sebentar. Nubuatan itu tentang, bro, bukan seperti yang kau bacakan tadi. Itu bukan penggenapan itu dulu. Penggenapan itu, arti penggenapan itu apa? Yang kau bacakan tadi bukan berbicara. Aku tanya arti penggenapan itu apa? Aku tanya arti penggenapan apa? Sesuatu yang akan terjadi. Aku nggak bicara nubuatan. Terpenuhi. Sebentar. Sebentar, dengarkan dulu saya. Nubuatan itu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini penggenapan. Sebentar, penggenapan itu terpenuhi di dalam diri seseorang. Apa terpenuhi dalam diri seseorang? Dari mana kau dapat ngarang aja kau? Oke, sebentar. Kita lihat. Penggenapan itu penyempurnaan, menggenapin, sempurna, menyempurnakan. Kau nggak aja terpenuhi. Penggenapan itu disempurnakan, menyempurnakan, sempurna. Apalah kau nih enggak? Yang kau bacakan tadi, apakah penggenapan dan nubuatan? Ya benar, benar, penggenapan benar. Penyempurnaan. Oke. Ya. Yang kau bacakan tadi, jangan mencuri, jangan mencuri ya. itu. Ya. Kalau kita artikan contohnya itu adalah nubuatan, ya.
Kok nubuatan itu? Waduh. Kenapa? Itu sama saja. Kok nubuatan? Mencuri. Kok nubuatan? Sekarang begini, ketika seandainya gini ya, seandainya tidak ada di Al-Quran, penggenapan di Al-Quran, seandainya tidak ada ya di Al-Quran ya, masih Taurat ini, ketika dikatakan jangan mencuri, seandainya ada orang yang melakukan pencurian, apa yang harus dilakukan terhadap pelaku? Apa yang harus dilakukan? Ada nggak aturannya? Ada nggak? Ada nggak di kitabmu? Ada nggak? Coba jelaskan. Itu namanya penggenapan, penyempurnaan. Ketika dikatakan jangan mencuri, terus ketika seseorang mencuri, udah gitu aja. Apa yang dilakukan? Hah? Ngarang aja kau. Mana penggenapannya? Jadi kau nggak ngerti apa yang kau ngomong, kau nggak ngerti. Loh, enggak. Sekarang gini, kalau seandainya Quran nggak ada Al-Quran nih ya, oke, masih kitab itu aja. Dikatakan jangan mencuri. Nah, apabila ada orang melakukan pencurian, apa yang dilakukan terhadap pelaku? Itu bukan penggenapan namanya. Aduh mah. Apa enggak? Jadi aturannya gitu aja. Jangan mencuri. Nah, jangan mencuri. Disuruh jangan mencuri. Kalau suatu saat orang mencuri. Penggenapan itu adalah penyempurnaan seperti ini ya. Di dalam kitab Taurat ada 10 hukum Taurat. Nah, di dalam tubuh Yesus, di dalam diri Yesus menggenapi itu dengan apa? Hukum yang dia kasih, hukum kasih, yaitu Matius 22 ayat 37. Dengan mengasihi Allahmu, kamu menjalankan hukum Taurat 1 sampai 5. Dengan mengasihi sesama manusia, kau menjalankan hukum Taurat 6 sampai 10. Seperti itu namanya menggenapi, menyempurnakan. Bukan kau berbicara seperti ini. Aku tanya samamu. Seandainya Al-Quran tidak ada, kita membaca di hukum Taurat, di situ ada aturan jangan mencuri. Ini kan cuma jangan mencuri aja, perintah aja. Nah, ini perintah aja. Seandainya bagaimana kalau dia melakukan pencurian? Sebentar, Blender. Ya jawab dulu. Ini Islam sudah selalu pakai 3 kaki. Kamu sudah mengatakan, Islam selalu mengatakan kitab terdahulu itu bohong, palsu, tidak ada lagi. Siapa bilang? Lalu kau mengutip lagi sekarang hukum Taurat. Palsu. Siapa palsu? Siapa yang bilang palsu? Yang kau bacakan siapa yang bilang? Loh, Allah katakan kitab itu ada yang merubahnya. Kamu jadikan kitab itu. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Itu bukan berbicara tentang dirubah, dipisah-pisah. Dipisah-pisah apa? Dipisah-pisah. Oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. Kita buktikan ya. Ya. Di dalam Ulangan, diam. Ulangan 64. Buka di situ. Tuhan itu Esa. Ulangan 5 nomor 7, Ulangan 6 nomor 4. Tuhan itu Esa. Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan Esa. Kok cocokmologi cemana? Sama enggak ini? Kau pun sama enggak? Sama enggak ini di Al-Quran? Sama enggak aku bilang? Ketika ada dikatakan kamu jadikan lembaran itu kertas bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya. Kita samakan dulu mana yang sama. Terus di mana? Kok cocokmologi cemana? Cocokmologi pakai data cocokmologi pula. Sudah dirubah. Udah. Aduh mah, kemana dia larinya? Ke tempat kalian lah. Sebagian tempat kalian, sebagian tempat kami. Enggak aja kan. Udah. Di Ulangan 5, dengar. Ulangan, sabar dulu. Ulangan, enggak. Tadi kan udah dikatakan, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Kemana bercerai-berai? Kemana bercerai-berai? Ke dalam kitabmu juga sebagian. Kok bisa kau mengatakan gitu, Blender? Ada persamaan. Ayo kita buktikan persamaannya. Salah satunya apa? Ulangan 5 nomor 7. Jangan menyembah selain Allah. 2 Samuel 7:22. Jangan menyembah selain Allah. Al-Isra ayat 23. Jangan menyembah selain Allah. Sama. Ulangan. Udah, apalagi? Keluaran 9 nomor 4. Tidak ada yang serupa tidak ada yang serupa seperti Allah. As-Surah ayat 11. Tidak ada yang serupa seperti Allah. Karena apa? Taurat, Zabur dan Injil itu isi kitabnya tentang keesaan Tuhan, memperkenalkan Allah. Selesai. Jadi gini, bro. Apalagi? Nubuatan itu bercerita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Aku nggak bicara nubuatan, bos. Penggenapan itu seseorang yang menggenapi di dalam dirinya. Contoh seperti ini ya. Kitab Mazmur mengatakan ya, mereka memberikan aku minum anggur asam. Ini digenapi pada saat penyaliban Yesus. Nah, di dalam Matius 27:48, dan segera datang seseorang dan mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencolokkannya pada sekarang enggak, kau penggenapan aja nggak ngerti kau nih, penggenapan pun nggak ngerti kau.
Aduh. Enggak, seandainya gini ku tanya sama kau dulu ya. Seandainya ini Al-Quran tidak ada nih, nggak ada nih ya. Nah, dikatakan di situ jangan mencuri. Kan gitu kan, ada aturan, jangan mencuri. Suatu saat ada yang orang melakukan pencurian, apa tindakan yang dilakukan terhadap pelaku? Apa? Rumah kau dicuri nih, rumah kau dicuri, kau nggak terima lah kan? Rumah kau dicuri kan? Yeah. Nah, ketangkap pelakunya. Apa tindakan yang akan dilakukan terhadap pelaku? Acet kok. Karena di situ tidak ada penggenapannya di dalam kitabmu, cuma dikatakan jangan mencuri, hormati orang tuamu. Bagaimana cara menghormati orang tua? Hah? Ketika jangan berzina. Bagaimana kalau kamu perzinahan? Sekarang begini ya. Di dalam 10 hukum Taurat itu, kau mengimaninya 10 hukum Taurat itu? Ya. Ya, kau mengimaninya. Ternyata nabimu tidak mengimaninya. Justru nabimu lah. Dari mana tidak mengimaninya? Kau udah mengarang-arang. Tadi kan udah aku baca dalil. Kau nggak usah ngarang-arang. Udah mana aja datanya. Sekarang mana penggenapan? Kau lari kemana-mana kau? Penggenapan. Kau nggak usah lari ke nabiku. Aku udah bacakan dalil. Ngarang aja kau. Mana? Kita cek ya. Mana penggenapannya dari hukum Taurat itu mana? Sebentar. Kita cek dulu 10 hukum Taurat ya. Yang dilanggar nabimu ya. Sebentar. Kok ke nabiku mana penggenapannya, woi? Gak usah kemana-mana kau dulu. Dengarkan lah. Kau jangan pengalian. Udah mindset. Nggak ada. Kau kumiyut. Kau kumiyut kau. Aku minta sudah data kemana-mana kau. Nggak ada. Mana datanya? Mana penggenapannya? Itu dulu poinnya. Aku udah nunjukkan penggenapan di Al-Quran. Sekarang penggenapan di kau mana? Kok enak aja kau asik kemana-mana kau diskusi lari-lari ke sana kemari. Gila ya. Mana penggenapannya? Pertanyaan aku, di mana penggenapannya? Penggenapannya mana? Nggak ada. Kumiyut kau. Kau bicara diskusi yang gak usah ini macam orang gila kita. Mana penggenapannya? Kemana-mana kau? Kok takut ya? Macam orang longor. Kau jangan jangan kau bata aku bata, sama-sama kita pengalian kata-kata. Nggak usah macam-macam kau dah. Mainstream. Macam lampu tua aja kita diskusi ini, macam lampu tua atau kau? Habis itu tambah tuanya lagi, tambah tua lagi. Habis itu kemana-mana congor. Sekarang mana penggenapannya? Mana penggenapannya? Mana penggenapan hukum Taurat? Mana? Mindset kan? Mindset kau, mata-mata kau longor kau takut. Mana data kau? Kau pun lapet juga, kau nggak bisa pakai data. Kau takut, bodoh juga kau. Mana data kau? Data kau mana data? Data mau congor kau? Hah? Jadi kau cuma mau congor aja kemari, cuma mau congor aja ke sini ya? Mana data kan? Data kau mana? Lapet. Data kau mana? Mau congor aja ke sini. Data nggak ada, takut. Aku udah tadi nunjukin data, kalian satu pun nggak pakai data palsu kalian pakai kemari. Lapet kalian. Data dari tadi kalian tunjukkan data palsu. Mana datanya? Mana data? Berbicara tentang penggenapan, bukan mana penggenapannya? Mana penggenapan? Iya, mana penggenapannya? Mana? Jangan kau datang. Yesus Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat melainkan menggenapinya. Satu iota pun tidak akan kuhilangkan dari segala hukum Taurat. Siapa yang menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat maka akan menduduki kerajaan delapan surga. Udah selesai. Mana datanya? Mana penggenapannya? Penggenapannya mana? Beserak kan? Penggenapannya mana? Menseret kan? Mana penggenapannya? Aku minta dari tadi aku tunjuk data, kalian tunjuk data. Mana penggenapannya? Blender. Penggenapannya, ku pecahkan lagi piring ini. Penggenapan mana? Mana penggenapan? Pecahkan lagi piring ini. Mana penggenapannya? Mana aku pecahkan? Penggenapannya data mana? Data. Dari tadi kalian kau pengalian balik sana kemari ke Nabi Muhammad. Penggenapan Nabi Muhammad. Mana-mana congor kau. Orang ditanya data kau, nggak bisa data kau kemana Nabi Muhammad. Data kau Nabi Muhammad, kemana-mana kau cakap. Orang minta data kau, kenapa lari ke Nabi Muhammad? Udah mindset kau ke Nabi Muhammad, kau bilang ngarang aja kau. Data kau mana penggenapannya? Nggak aja kau. Apalagi kau lagi mata-mata lapet kau. Mana pecahkan piring ini? Mana datanya? Aku kenapa selalu minta data sama kau lari ke Nabi Muhammad? Setiap aku minta data sama kau lari ke Nabi Muhammad. Aku minta data dari kau, kenapa Nabi Muhammad? Gak bisa kau ngeluarin data, bilang aja. Kenapa larinya? Aku minta data dari kau. Mana data kau? Penggenapannya mana? Gak usah pengalian, gak usah nubuatan. Penggenapan tadi sama seperti aku tunjukkan tadi. Ketika ada melakukan pencurian, tangannya dipotong. Ketika ada berzina, tak didera. Mana penggenapannya? Hormati orang tua, bagaimana caranya menghormati orang tua? Jangan penggenapan. Aku tanya data lari ke Nabi Muhammad. Data Nabi Muhammad, pengalian kau. Mana datanya? Saya nak pecahan piring ini semua nih, nggak ada cerita. Data mana? Jangan mana-mana kau lari. Saya kau kan penggenapan. Aku minta penggenapan. Mana penggenapan? Penggenapan mana? Dalam Quran ya. Enggak. Iya, itu loh penggenapannya. Iya, itu penggenapan di dalam Quran tuh. Iya. Iya, itu penggenapan. Iya, Al-Quran. Makanya aku bilang di situ kan di kitab di situ di hukum Taurat yang dibawa Yesus itu hanya saja hormati dia gini nih. Ya Rabbi,
kau hormati orang tuamu ya Rabia. Iya Tuhan Yesus. Tapi bagaimana aku cara menghormatinya? Jangan mencuri ya kau Rabia. Iya Tuhan Yesus. Nah, tapi nanti suatu ada yang mencuri gimana? Ya macet kau kan, bingung kan? Suatu ada mencuri, mana dia? Itu maksud penggenapan, penyempurnaan dari sebuah ayat itu dia, itu penggenapannya. Nah, ketika dikatakan jangan mencuri, ya kan cuma sampai di situ aja. Al-Quran menggenapinya. Apabila ada orang melakukan pencurian, digenapin di surah Al-Maidah 138. Apabila ada orang melakukan pencurian, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, itu dia. Terus kemudian jangan berzina ya, jangan berzina. Loh, bagaimana nanti kalau berzina? Penggenapannya di mana? Di surah An-Nur ayat 2. Apa katanya? Apabila nanti ada orang melakukan perzinahan, ya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Kan begitu? Itu dia. Terus kemudian kau tanya lagi, Tuhan Yesus, itu dikatakan hormati kedua orang tuamu. Bagaimana aku cara menghormati kedua orang tuaku? Oke, baik. Inilah penggenapannya. Di surah Al-Isra ayat 23 dikatakan, jika salah seorang, nanti cara menghormati orang tuamu, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan kau mengatakan kepada keduanya perkataan jangan kau ngomong sama orang tuamu ya, jangan. Nah, itulah katanya, jangan kau ngomong dan janganlah kau membentak keduanya. Itu di penggenapannya. Mana sekarang penggenapan kau? Mana penggenapan kau? Mana? Hukum berzina itu digenapi di mana? Di ayat berapa? Mana penggenapan kau? Aduh, Coba. Kau tadi bacakan apa tadi? Hukum di surah An-Nur ayat 2 di penggenapan di Al-Quran ku bilang. Hukum berzina di mana? Ya iya itu di surah An-Nur ayat 2. An-Nur ayat 2. Coba kita baca. Kau penggenapan berzina, kau ya? Dari kau nggak ada. Mana penggenapan kau mana? Kita baca dulu An-Nur ayat 2. Kau pengalihan. Kenapa pengalihan kau? Data penggenapan kau mana, woi? Hei, mana? Oh iya ada. Mananya? Kau pikir aku menipu? Kau pikir aku menipu? Apalagi di Al-Maidah 38 mencuri, di Al-Maidah 38. Hormatilah orang tuamu di mana? Al-Isra 23. Al-Isra 23. Bentar. 23. Al-Isra 23. Pikir aku menipu, data kau habis nih, bicara kau data kau nggak mindset nih, pecahkan piring nih kalau nggak tunjuk data kau. Mana nggak ada hukumannya di sini? Apa hukuman apa? Al-Isra 23 kau baca lah. Iya kan penggenapan yang kau tunjukkan itu berbicara. Hormati kedua orang tua kan? Iya, tetapi kau bukakan ini tentang hukuman, penggenapannya di hukuman. Nah di sini nggak ada hukumannya. Kok masa hormati orang tua dihukum? Kau nih apalah kau nih? Loh. Bagi orang yang tidak menghormati orang tua pasti ada hukumannya. Di sini nggak ada. Kok hukuman itu? Aduh kok hukuman penggenapan itu bukan berarti hukuman. Kau bacalah itu kan tidak boleh berkata cara menghormati orang tua masa dihukum menghormati orang tua. Kau nih ngarang aja. Kamu kan tadi bilang penggenapan. Jadi bagaimana cara menggenapi? Berarti dihukum yang. Jadi mencuri. Kalau nggak menghormati orang tua dilibas lah sama orang tuanya, libas kata yang ngarang aja. Bilang tadi kalau mencuri potong tangan, kalau berzina didera. Ngapain kita bahas? Kalau orang melanggar hukum tentang menghormati orang tua, apa hukumannya? Nggak ada. Ngapain dibahas orang melanggar hukum orang tua? Kau lucu kali kau nih. Berarti penggenapan yang kau bilang itu hanya congor doang. Kau orang tua, kalaupun melawan orang tua, kau ngapain dibahas? Dipukul lah, lotak kan melawan orang tua. Kau ngapain dibahas itu? Ya, dilibas lah. Kok penggenapan itulah cara hormati orang tua, tidak boleh berkata cara hormati yang kau katakan tadi itu apabila melanggar. Kok melanggar apa? Melanggar itu jangan kau bilang mencuri. Kan kalau mencuri bagaimana nanya kau nih? Digenapi dengan apa? Potong tangan. Kalau dia berzina digenapi dengan didera. Sekarang kalau orang tidak menghormati orang tua, Longor. Ketika ada sabar. Ketika ada kata di hukum Taurat itu jangan, ketika ada kata jangan berarti penggenapannya hukuman. Catat ya. Ketika ada kata jangan berarti penggenapan hukumannya. Tapi ketika dengar dulu, kau diam dulu. Ketika tidak ada kata jangan, itu berarti bagaimana cara melakukannya? Apakah enggak, dengar dulu. Apakah di kata hormati kedua orang tuamu, jangan hormati kedua orang tuamu? Apakah ada itu? Ada kata jangan? Kan nggak ada, longor kali kau. Aduh. Oke, apa hukuman bagi orang yang tidak menghormati orang tuanya? Itu tidak ada kata jangan, jadi nggak perlu disebutkan hukumannya. Longor juga kau.
Ada di situ kata jangan. Itu kan katanya hormati kedua orang tuamu. Hormati kedua orang tuamu. Hormati, bukan kata jangan. Hei, kalau kalau ada kata jangan itu ya penggenapannya adalah hukuman. Longor juga kau nih. Gitu. Tadi saya kutip perkataanmu tadi. Jangan mencuri, jangan berzina. Banyak kali itu hormati orang tua, nggak ada kata jangan. Longor kali kau. Mana sekarang penggenapan? Kau nggak usah pengalian. Penggenapan kau mana? Penggenapan mana? Oke. Mana penggenapan kalian mana? Giliran kau mana? Jadi, oke, saya jelaskan. Giliran kalian mana? Jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat dan menggenapinya. Kata ya ataupun tidak akan kuhilangkan. Siapa yang menghilangkan salah satu benda dalam Quran? Mana datanya? Nggak ngerti orang ini. Mana penggenapannya? Sebentar, karena kau tidak. Penggenapannya mana? Penggenapannya mana? Kau nggak ngerti. Aku sudah nunjukkan dari tadi data. Pakai data kau mana penggenapannya? Mana? Mindset kau? Aku pakai data. Mana? Aduh. Mana penggenapannya? Penggenapan. Aku lihat data. Mata nggak tahu nih berapa lusin dia pecahkan piring ini. Nah, nggak ada sih tuh. Mana datanya? Silakan. Mana penggenapannya? Mana? Blender. Mana datanya? Kau usah blender, kau data mana? Kau bantu data. Dua otak kalian sini, dua akal kalian sini, dua akal kalian sini main, dua akal. Mana cepat? Ngomong kalian. Kalian gunakan akal kalian dua kalian akal untuk mengajar aku, dua akal. Jangan ngomong kau mata-mata. Bodoh kali kau. Kau juga buka kitab kau, di mana datanya? Buka juga kitab kau, pakai data kau. Kau sampaikan sama dia. Ini buka ini, data ini. Bilang jangan ngomong kali kau. Iya, diam dulu kau Blender. Buka, tunjukkan datanya penggenapan di mana. Kau buka kitab. Mana datanya? Kau bantu dia. Mana datanya? Mana? Mazmur. Iya. Mazmur berapa? Kasih sama dia. Blender. Apa? Data. Penggenapan mana? Mana data penggenapannya mana? Saya sudah baca tadi. Mana penggenapannya? Aku sudah nunjuk data dari tadi. Mana? Nah, penggenapannya tadi saya sudah baca. Efesus 2:15 kau buka. Efesus 2:15 kau buka. Efesus 2:15 buka. Buka Efesus 2:15. Buka. Buka Efesus 2:15 buka. Ini memang buka Efesus 2:15. Kau dengar dulu Blender. Udah diam kau mata-mata kolongor. Sebelum saya turun saya narasi. Efesus 2:15 buka. Intinya Islam paling takut ditanya kalau. Udah banyak kali tanya. Aku 10 pertanyaan kau jawab. Aku paling cepat jawabnya. Udah ini dulu data. Efesus 2:15 bacakan. Islam paling ditakut. Udah longor kau. Kau maunya gunakan mata-mata kau gunakan akal kau. Dua akal kalian satukan. Apa kalian nggak punya akal nih? Nggak punya akal? Mata. Tapi tadi ya saya belum mendengar tadi hari Sabat ya. Nggak usah kau pengalihan dulu ini dulu mana? Oke, aku udah 3 data nanti nih. Nanti tuh itu dulu. Nanti kau tunjukkan dulu. Mana penggenapan? Tunjuk Efesus 2:15 buka. Efesus 2:15 cepat buka. Mensret cepat. Coba buka baca. Nggak ada. Nanti kau data kau mana penggenapannya? Aku udah tunjukkan 3 data. Nanti aku sumberkan lagi. Ada. Mana? Cepat. Woi. Efesus 2:15. Efesus 2:15 buka. Efesus 2:15. Oh ya benar. Efesus 2:15 di situ penggenapannya. Nggak usah pengalihan dulu. Nanti aku kasih lagi. Setelah kau tunjukkan, ganti-gantian kita. Kau tunjukkan 3 penggenapan dari sana. Sama, aku 3. Habis itu nanti baru kita bahas Sabat. Udah, mana? Gantian dulu, mirror bos. Masih dari tadi aku aja tunjukkan data, kau nggak tunjukkan data. Mindset kau udah. Buka Efesus 2:15 itu penggenapannya. Pat. Kok pecahkanlah itu semua. Efesus 2:15 buka. Di situ penggenapan. Aku sudah tunjukkan dalil penggenapan dari hukum Taurat. Aku bilang nggak ada. Makanya sekali lagi ya, udah dibilang kalian tidak ada legitimasinya tentang kitab-kitab sebelumnya, bahwasanya Zabur, Taurat, Injil itu adalah milik umat Islam. Paham ya? Milik umat Islam. Tidak ada legitimasinya. Kitab-kitab sebelumnya adalah milik kalian. Pertama dalilnya, dengar, nggak usah kau tanya isi ya, udah ku jawab. Pertama, masalah kitab Taurat, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud di surah Al-Isra ayat 55. Udah. Oke. Apalagi? Hari Sabat. Nggak usah harus sabar. Data kau mana? Udah itu dulu, nanti dulu. Mana pengenapannya? Mana? Mindset. Mana pengenapannya? Mana? Mana penggenapannya? Hukuman. Mana? Hukuman apa? Longor kali ke hukuman. Ya, penggenapannya adalah
potong tangan. Mana? Udah dikatakan. Udah nggak ada. Udah. Seperti di dalam kita Ali Isra. Kan? Ya. Ngomong tadi Ya. sekarang. Ya udah. Sekarang giliran kau mana? Sebentar. Giliran kau mana? Orang melanggar hukum. Giliran kau mana? Aku minta penggenapan kau mana? Penggenapan kau mana sekarang? Ketika gak usah pengalihan dulu. Hukum hormatilah orang tuamu. Gak usah pengalihan. Quran. Gak usah pengalihan. Gak usah pengalihan. Tunjukkan datanya dulu 3. Aku sudah menunjukkan 3. Ada sahabat ada. Lengkap semua. Lengkap semua dikeluarkan. Lengkap dikeluarkan semua. Lengkap. Ada. Mana penggenapannya? Jangan kau macam-macam. Mana? Jangan kalian merasa kalian itu kitab kalian. Mana merasa kitab kalian? Mana datanya? Ini blender gila Bang Rabi. Iya. Udah mana? Mana? Saya maunya jangan Mencret. Kau buka Efesus 2:15 itu penggenapannya. Kalau bisa, Efesus 2:15 di situ penggenapannya. kalau Ya. bisa Jelas ya. Saat itu Nabi Isa yang difitnah untuk menjadi Yesus, ya karena misinya belum selesai. Kemudian yang dibawa di dalam hukum Taurat itu salah satunya tidak ada penggenapannya. Jangan mencuri. Bagaimana mencuri? Ketika kalian dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh, kau bunuh pula Tuhanmu. Pening aku. Mana penggenapannya mana? 1 iota pun tidak akan kuhilangkan. Efesus 2:15 buka. Buka Efesus 2:15. Efesus 2:15 buka. Oke. Baca. Kita sepakat dulu apa itu penggenapan, apa itu nubuatan. Silakan. Sekarang gini, kutanya sama kau. Apakah hukum Taurat itu benar menurut kau? Sekarang kita berbicara definisi nubuatan. Apakah hukum Taurat yang dibawa Yesus itu benar menurut kau? Jawab dulu. Bacakan saya apa itu. Apakah benar menurut kau hukum Taurat itu? Benar nggak? Karena engkau mendefinisikan. Mata-mata, aku tanya soal kau. Mata-mata. Oke, sabar. Mata-mata. Apakah hukum Taurat itu benar menurut kau? Mata-mata. Ini longor ini. Benar nggak? Oke, definisikan dulu apa itu nubuatan. Tunggu dulu. Kenapa? Apakah 10 hukum Taurat itu benar menurut kau? Mata-mata. Belapet. Itu Bang Rabi tuh. Aduh, dia udah mencret. Kok mencret? Udah, sekarang tanya sama kau. Apakah 10 hukum Taurat itu benar menurut kau? Ayo. Benar menurutmu? Bang Rabi lanjut Bang Rabi. Jawab dulu. Apakah benar ya? Oke, 10 hukum Taurat itu benar menurut si Rabi ini, benar menurut Kristen. Baik. Ya. Galatia 5 nomor 4. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jedar. Serak kok. Kena kok. Dingdang, kena kau, kena ding dang, kena kau berserak kau tadi aku bilang benar. Dingdang, kena kau kan, mesret, kena dingdang. Berarti kalau kau benarkan hukum Taurat itu, Kristus tidak berguna samamu. Dingdang. Apa lagi? Apa? Itu Islam apa? Apa itu Taurat Tuhan dengan Taurat Musa? Taurat Tuhan dengan Taurat Musa. Gak usah pengalian. Yang kutanya apa? Kau bukan Kristen, makanya kau menjelaskan. Maset. Nah, dingdang, kena kau kan? Dengarkan, Taurat Tuhan itu 10 perintah Tuhan. Maka Yesus berkata, 1 iota pun tidak akan hilang. Jadi yang dibaca Taurat mana? Akan hilang. Arti di Jadi situ, karena kehilangan 1 titik itu merubah makna daripada hukum. Udah kena uppercut, kena uppercut, goyang, ngomongnya kemana-mana nih. Kena uppercut. Taurat Musa itu berisi tentang hukum-hukum sosial, hukum agama. Itu yang mana Taurat Musa? Bagi kami. Taurat Musa mana? Mana Taurat Musa? Nah itu 600. Mana Taurat Musa? Mana Taurat Musa? Apanya kau nih? Yang mengatakan jangan membunuh itu siapa? Yang mengatakan jangan membunuh siapa? Yang mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri siapa? Hukum itu diuraikan Musa. Siapa? Hei, siapa? Kalau hukum moral, adakah tertulis di situ di Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Taurat Musa. Ada nggak? Nggak ada, bos. Itu 10 hukum Taurat. Tidak ada dikatakan di Matius 5:17 dikatakan Taurat Musa. Nggak ada. Mencret. Dingdang, mencret. Nah, karena Islam tidak mengerti Taurat itu apa. Mencret. Momot, tahan dulu sebentar. Momot, tahan dulu ya. Ini misi kroyok. Jangan dulu naikkan dulu yang Muslim. Yang Muslim tahan dulu, di bawah dulu. Naikkan yang Kristen aja dulu. Mau dikeroyok aku nih. Ya.
Mencret kok mencret. Kalau Taurat Mencret. Tauratlah semua. Mana penggenapannya, mana penggenapannya, mana? Taurat. Mana? Aduh, mana? Woi, tadi kan dikatakan Matius 5:17. Jangan kau tunggu dulu. Kalau kau mau pilah-pilah Matius, Taurat Musa, Taurat Yesus, Tuhan. Sebentar. Tidak ada dikatakan Taurat Musa dan Taurat di Tuhan. Di Matius 5:17 dikatakan, jangan kau pakai mencret. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Musa. Nggak ada. Taurat Tuhan nggak ada ya. Itu Taurat. Udah. Di Galatia 5 nomor. Sabar dulu. Sabar. Buatan apa itu penggenapan? Ayo. Apa itu nubuatan? Apa itu penggenapan? Ayo. Jangan kau mute blender. Kau panik sekali kau. Apa itu penggenapan? Apa itu nubuatan? Ayo. Kita artikan dulu. Jangan kau tempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Berbicara tentang hukum, ya bro. Ya, bukan berbicara tentang seperti itu. Nubuatan itu dalam kitab kami sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nubuatan itu, penggenapan itu digenapkan ya di dalam diri seseorang, terjadi. Bahwa itu nyata terjadi, itu namanya penggenapan. Ya, kau sekarang saya kasih kesempatan dulu. Apa itu penggenapan dan nubuatan? Supaya kita masuk. Ya, bukan berbicara kalau di mencuri digenapkan dengan potong tangan. Islam. Kau mengartikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, itulah kebodohanmu blender. Ya. Jadi kau tadi mengatakan kami mengimani Taurat, Zabur, Injil. Nah, Moderator panik. nggak perlu naikin orang lain. Natanya panik nurunkan orang. Masya Allah. Rabi, aku kasih kesempatan. Kami kaji. Aku ngasih kesempatan sama kau ya. 10 aku kasih ku hitung dari sekarang. Kalau kau tidak bisa tunjukkan data penggenapan, kau turun. Oke? Aku kasih kau 10 kesempatan. Mana data penggenapan? Dari tadi aku minta data-data, nggak kau tunjukkan data. Oke? Dari tadi ini aja Pak Kusir. Tunjukkan data. Nggak usah. Aku tadi sudah tunjukkan data penggenapannya. Oke? 10 9. Apa itu nubuatan? Silakan jawab saya. 8. Kalau kau tidak bisa menjawab, saya hitung. 7. 6. 5. 4. 4. Oke, saya turun karena kau tidak bisa. 3. 2. Secara hormat belum Diki. Secara hormat. Nah, secara hormat kan turun sendiri belum Diki kan. Tinggal kau mata-mata. Kau juga. Mana data penggenapan dari hukum Taurat yang kata Yesus di Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan melainkan menggenapinya. Tadi penggenapannya sudah kusebutkan di Al-Quran. Apa itu? Di surah Al-Isra bagaimana cara menghormati orang tua. Udah, karena kitab-kitab sebelumnya itu adalah paralel antara Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan sudah sempurna semua di Al-Quran. Sekarang kau punya data nggak? Mata-mata, hitung kau. 10. Udah? 9. Udah belum? Diam dulu. 8. Mute, kau mute. 7. Takut. 6. Takut. 5. Takut. 4. Mau diturunkan apa terus sendiri? 3. 2. Takut. Mau diturunkan apa turun sendiri? Hah? Mana data kau? Sah? Itu loh. Dah, meninggal kau sana. Mensret, 2 akal kalian nggak bisa kalian ciptakan. Kau baca Bibelmu, nggak bisa kau tunjukkan penggenapannya mana. Mensret, hah?
Dari tadi kalian nggak ada menunjukkan data. Aku udah tadi data, diminta data ke Nabi Muhammad, minta data Nabi Muhammad. Apanya itu? Hah? Minta data Nabi Muhammad, minta data Nabi Muhammad. Mana penggenapannya mana? Dari tadi nggak ada data Rahman pula tadi kan ya. Hah? Data Rahman pula itu kita nggak mau ngakui. Data palsu aja mau dibawa. Kok kami kaji. Main seret kok kan? Main seret kan? Nggak ada. Ada nggak sebut data dia kan? Udah kena uppercut-nya kan? Uppercut. Hah? Kena uppercut-nya kan? Uppercut lah, mensret dia. Benar pula dikatakan Taurat, berserak dia. Jikalau kau mengharapkan data penggenapan tidak ada, justru pembatalan yang ada. Efesus 2:15. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah menghilangkan dan membatalkan segala ketetapan hukum Taurat. Hah? Sok bicara kitab. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius 5:17, 5:18, 5:19, siapapun yang menghilangkan, ya, apabila ada orang yang menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat, maka akan menduduki, ingat ya, salah satu menghilangkan, maka akan menduduki kerajaan rendah di kerajaan sorga. Salah satu, apabila ada salah satu menghilangkan hukum Taurat, duduki. Sedangkan Efesus 2:15, dengan matinya manusia telah menghilangkan segala hukum Taurat. Jelas? Dari tadi kita minta data, nggak keluarkan data. Hah? Data. Ayo, terusan lagi. Ayo, oten lagi yang merasa kalian jago. Lawan aku. 2 akal kalian nggak bisa ya? Hah? Lawan aku. Mau 3 akal, 4 orang, 5 orang, kroyok aku. Kita buktikan kebenaran agama siapa yang lebih benar. Kita buktikan kitab mana yang benar. Kitab kalian apa kitab kalian? Semakin jelas. Terjadinya keributan di antara Bible kalian. Serak semua. Semakin jelas kebenaran Al-Quran itu, semakin jelas. Ya kan? Semakin jelas terjadinya perbedaan kubu di kekristenan antara Bambam, Edis, semuanya gara-gara yang disalib. Mereka ribut, yang satu karya iblis, yang satu karya Walias, yang satu karya Samsul. Perdebatan antara mereka tentang penyalipan. Dan ketika terjadinya perdebatan, makanya oten-oten punah. Ketika terjadinya perdebatan di sini, tetap inilah kesempatan kita untuk menggaungkan kepada mereka, ya. Inilah kesempatan kita untuk membuktikan kebenaran Al-Quran kita. Apa itu? An-Nisa 157. Wa qaulihim qatalna Isa ibnu Maryam wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Jelas sekali di situ bahwasanya mereka, ya, mereka dalam keraguan-raguan dan mereka berselisih. Ini dia. Mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib. Nah kan? Berselisih mereka kan? Semakin jelas ini tetap kita gaungkan, berarti kebenaran Al-Quran. Semakin jelas kebenaran Al-Quran itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Takbir. Ya kan? Tetap kita gaungkan. Cuman akan tetapi memang sudah ditutup oleh Allah hati mata pendengaran mereka. Apapun tetap nggak mau terima, kan begitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting tugas kita tetap menyampaikan, berulang-ulang tetap kita sampaikan. Ini kesempatan kita selalu bahas tentang itu, masalah itu selalu bahas, dan kita selalu ingatkan kebenaran An-Nisa 157. Mereka berselisih, mereka beragu. Ini dia berselisih kan, karya siapa? Belum lagi pendeta THD juga mengatakan bahwasanya yang disalib itu ada 2, yang disalib bukan Yesus, yang disalib ada Yesus. Ini semakin jelas kebenaran Al-Quran itu. Keren nggak? Jelas. Dari tadi aku minta data, nggak ada data. Congor aja mbak kemari. Data, congor aja mbak kemari. Itu kami kaji itu kami kaji itu ya Rabi itu penghujat kelas kakap itu. Sampai Bang Juma udah mengatakan yang namanya kami kaji jangan naikkan komal. Penghujat itu. Wow, dulu kan namanya kami kaji. Sampai Bang Juma memerintahkan tuh jangan naikkan ke komal kalau ada dia ya kami kaji itu. Wah, penghujat itu. Tapi sini ada menghujat dia. Mainstream tabur kan? Ada menghujat dari sini. Ada menghujat. Mainstream kita buat. Ada Matius rupanya. Matius, kapan kau naik? Matius. Hei. Ya, siap.
Assalamualaikum. Kapan kau naik? Dengar tadi, berdengar. Hah? Kapan kau naik? Naik? Kapan kau naik? Naik menikah, mau kawin. Ya, aduh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Gimana Iya, iya. kabar? Sehat? Baik, baik, sehat. Kapan kau naik? Kapan kau naik? Cemana? Sudah. Matius mendengarkan tadi? Matius mendengarkan? Tadi saya dengar. Cemana? Apa ilmu yang Matius dapat? Mantap, memang mantap. Tidak Apa ada itu masa mereka mau mengingkari masalah itu yang masalah tadi. Jadi tidak bisa membuktikan yang mana seperti itu. Ya. Tidak ada. Maksudnya? Mereka tidak bisa buktikan. Jadi mereka banyak putar balik cerita itu. Ya. Ya, buktikan apa? Apa ilmu yang Matius dapat? Yang guru ada bilang buktikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Data pengenapan. Ya itu pengenapan. Karena di Kristen itu tidak ada pengenapan, cuma membatalkan, dibatalkan semua. Jadi mereka tidak kasih bukti, tidak bisa. Nggak bisa kasih bukti. Dan dorong itu guru dan mereka lawan terus. Saya juga begitu, saya jaga lawan terus. Saya lawan. Tidak usah takut. Penting kita ini di jalan lurus. Bising kali nih. Jalan bengkok. Iya, terus. Penting di jalan lurus. Kita mau harus